Ada pertanyaan, Pak? Ya, nggih, Pak Rahmat, monggo. Ini gua setelah dapatkan penjelasan tadi, itu saya pikir corona itu kok tidak begitu berat seperti yang digemur-gemurkan kan. Artinya kalau memang kita itu rendah karbo dan sebagainya dan tidak punya penyakit bawaan, itu kurang begitu, tidak begitu bahaya sekali kan. Iya, nggih. Kemudian ini jadi stresnya seseorang itu apabila sudah terpapar itu sepertinya berat sekali gitu. Padahal sebetulnya kan tidak begitu ya Pak ya. Iya. Jadi nanti buat dan ini. Yeah. Kemudian studi kasus 2 yang di Puskesmas Buli itu kan ada perintah supaya tenaga kesehatan itu dari Puskesmas itu kan di swab itu ya. Jadi ternyata 4 bidan yang terkena, terus kemudian tenaga yang lain itu ternyata mereka sehat-sehat. Iya. Artinya mereka lihat sudah terpapar tapi tidak ada gejala kan. Iya. Gimana nanti untuk pengobatannya? Saya tanyakan pada kepala puskesmas tadi, katanya dia hanya di karantina di rumah selama 14 hari. Jadi tidak dibawa ke rumah sakit kan. Iya, betul. Yeah. Terus kemudian ini studi kasus lagi ini ponakan saya, Pak. Jadi rumahnya Sukarjo, sebelah timur Mitra. Itu yang kemarin si pasien dari RSUD Sukarjo kemudian dibawa ke Dr. Muardi, itu kan meninggal dunia malam berapa itu ya. Itu begini, jadi istrinya itu bekerjanya di Surabaya dan karena anaknya di rumah di Sukarjo, maka setiap satu pulang ke Sukarjo kan. Kemudian ponakan saya yang laki-laki tadi namanya Lukman Nugroho itu dia punya penyakit lama yaitu paru-paru basah. Sehingga saya punya seperti kesimpulan bahwasanya kalau memang orang itu tidak punya bawaan penyakit yang berat seperti istri daripada ponakan saya tadi, ternyata bawa virus kemana-mana kok tidak apa-apa sampai sekarang masih sehat-sehat. Tapi si Lukman ini karena sudah bawa penyakit yang berat tadi yaitu paru-paru basah ini akhirnya terpapar dan justru malah yang tidak ke Surabaya yang kena, yang ke Surabaya masih sekarang baru 3 hari sudah terjadi seperti itu. Iya. Jadi ini yang paling susah itu mengelola stres itu tadi. Iya. Orang yang sudah terkena terpapar corona ini kan sepertinya berat sekali gitu loh. Iya. Merasa dirinya terkena dan kadang-kadang bahkan merasa dikucilkan. Lah ini mestinya ada semacam pembina rohaninya sehingga si orang ini bisa mengelola stresnya dan bisa meningkatkan antibodinya kan. Ini Pak kira-kira. Jadi kemudian yang terakhir ini Pak, jadi ini melihat yang diutarakan oleh Pak Dokter tadi kan sebetulnya pengelolaan daripada corona itu kan tidak memerlukan biaya banyak kan ini deh. Tapi kita lihat di siaran-siaran itu katanya pemerintah pusat itu menggelontorkan untuk biaya ini katanya banyak sekali itu kan ya, katanya saya sendiri tidak tahu kan. Nah ini gimana kan? Di satu pihak yang diutarakan oleh Pak Dokter tadi kan untuk mengatasinya corona itu kan gampang untuk meningkatkan antibodi dan sebagainya tadi 5 prinsip lifestyle tadi. Tapi kok di lain pihak kok biaya untuk mengatasi itu sebenarnya banyak sekali gitu. Seakan-akan penyakit itu berat sekali gitu. Gimana Pak ini pencerahannya? Ya, oke Pak. Terima kasih.
Yang pertama, virus corona. Virus corona kan sebenarnya hanya itu aja, Pak ya. Hanya dia masuk menggandakan diri. Jadi kalau itu tidak ada apa ya, penyakit penyerta, komorbid dan sebagainya itu sebenarnya aman. Jadi kita mungkin yang apa itu tidak ada resiko gangguan metabolik, kemudian paru-parunya juga bersih, tidak ada gangguan paru-paru basah, ya. Itu insya Allah aman, Pak, sebenarnya. Jadi sebenarnya enggak boleh terlalu takut dengan corona ini. Enggak boleh terlalu takut, ya. Ya, asal kita enggak menjaga itu tadi kan enggak perlu takut, ya. Kalau kita takut itu malah memperparah, ya. Memperparah karena apa? Ketika kita takut itu yang keluar hormon kortisol, hormon stresor. Padahal hormon kortisol, stresor itu menyebabkan daya tahannya rendah, ya. Kemudian gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari dalam, kan, seperti itu. Ya, jadi corona ini ya udah kita memang di era new normal mungkin suatu saat kita akan terpapar tapi nggak boleh terlalu paranoid, terlalu apa istilahnya terlalu takut dan sebagainya itu. Yang penting kita bisa menjaga supaya daya tahannya baik. Nah, seperti itu. Jadi memang betul Pak. Jadi ini tidak perlu anu ya. Hanya simple sebenarnya, hanya simple seperti itulah sebenarnya. Nah, kalau kita nggak punya apa itu namanya gangguan metabolik yang berat sebenarnya juga nggak fatal. Kemudian yang kedua tadi ya pegawai puskesmas itu semuanya tanpa gejala Pak. Memang mereka sehat-sehat, jadi sehat-sehat. Artinya dia ada virus di situ, ya. Tapi dia kondisinya sehat. Artinya apa? Dia kan masih muda-muda, sehingga gula darahnya itu masih normal terkontrol dengan insulinnya tubuh, ya. Sehingga ketika virus masuk, itu innate-nya mungkin hanya sedikit keluar, tapi langsung di blok sama sel adaptifnya itu. Ya. Tapi jasadnya virus itu ada Pak. Jadi virus ada. Ketika di swab itu menunjukkan tidak harus virusnya itu virus yang masih utuh atau masih hidup atau maksudnya masih utuh ya. Tapi itu hanya amplopnya atau hanya RNA-nya, hanya spike-nya itu positif. Ada kalau ada itu positif. Jadi meskipun di situ hanya jasadnya, ketika di swab positif ya akan positif kan seperti itu. Ya, jadi di sini bagi mereka yang terpapar tadi Pak, jadi itu dirawat di rumah COVID, namanya rumah sehat COVID. Itu di Sukasjo di Dalmas. Dalmas itu dekatnya Dinas Pendidikan yang baru itu Pak. Mandan. Ya, Mandan. Jadi dia di karantina di situ, diisolasi supaya tidak menularkan orang lain. Nah, ketika di sana ya dia seperti orang normal kita ini, Pak. Jadi kalau pagi olahraga, lari-lari di halaman itu ya, sambil berpanas-panas DD itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya ya, membentuk vitamin D itu kan perlu DD, sinar ultraviolet B itu. Nah, kemudian makan seperti biasa. Kemudian paginya nanti di tensi diperiksa sama dokter yang tugas ya. Ya, dokter yang memeriksa dengan APD lengkap itu level 3 itu dengan pakaian astronot itu. Nah, kemudian setelah itu ya di luar itu ya wes kayak seperti ya sholat seperti biasa, jamaah sama sesama penderita itu dan sebagainya. Dan tidak ada obat-obatan Pak, di sana nggak dikasih obat itu. Ya pokoknya hidup normal biasa lah. Pokoknya yang penting dia di situ supaya tidak menulari yang lain, intinya gitu. Ya. Terus nanti kalau sudah di swab lagi, udah negatif, dia boleh pulang lagi, kan seperti itu. Jadi di sana intinya supaya tidak menularkan. Ya. Kemudian kalau yang di rumah sakit itu kalau yang bergejala, ya. Jadi mungkin tertular
ya tertular, kemudian dia mempunyai gejala, ya batuk, kemudian mungkin sesak, maka dia akan dibawa ke rumah sakit. Jadi yang di rumah sakit itu adalah yang bergejala. Tapi kalau tidak bergejala, dia ditempatkan di rumah sehat COVID di Mandan itu. Jadi itu. Jadi 4 orang tadi yang di Bulu itu ditempatkan di Mandan itu, ya. Karena tidak bergejala. Tapi kalau Kakaknya hanya di karantina di rumah ya, sendiri, Pak. ya di karantina di sana. Ada satu yang di karantina di rumah. Ya mungkin yang punya fasilitas, misalkan kalau saya ya ada fasilitas di lantai 3 itu ya, itu bisa. Tapi yang nggak punya misalkan kayak yang di Tiaran Tambak Rejo, itu kan rumahnya ya cuma kecil dikit itu, dia anaknya 2, istri 1, 3. Nah, kan nggak mungkin kalau nggak mungkin pisah karena rumahnya kan kecil, maka dia ditempatkan di rumah sehat COVID di Mandan itu. Jadi ada alternatif. Kalau punya ruangan sendiri bisa terpisah, bisa di rumah. Ya, dengan catatan tidak boleh kumpul dekat dengan anak istrinya, keluarganya itu. Tapi kalau nggak punya, maka dia ditempatkan di Mandan. Tapi kalau dia bergejala, ditempatkan di rumah sakit. Nah, seperti itu penempatannya. Nah, itu mengenai keempat penderita tadi. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Saya lupa. Itu loh, jadi Yang Pak Nune jenengan ponakan jenengan itu tadi. berat sekali sehingga sepertinya Oh, kan pemerintah itu mengadakan pembiayaan yang besar sekali gitu. iya. Apalagi kalau secara politis sampai 3 tahun nanti Oh, pejabat negara iya. tidak dapat digugat dan sebagainya karena menggelontorkan dana untuk ini itu. Iya. Iya, memang betul ya. Jadi ini memang mendunia dan di sini memang ada keterbatasan Pak ya. Penelitian, nanti keilmuannya itu memang banyak sekali apa ya yang kontroversi. Artinya dalam penanganan suatu penyakit ada perbedaan Pak ini. Jadi contoh misalnya ini, antara kedokteran konvensional, jadi kedokteran yang umum dengan kedokteran fungsional. Jadi fungsional itu adalah melihat dari akar permasalahannya. Kalau kedokteran yang umum, yang konvensional, mungkin dia sakit apa, diberi obat apa. Ya, misalkan gini, contoh ya, gulanya tinggi, dikasih suntikan insulin. Nah, itu kan kedokteran yang biasa, yang umum. Tapi kalau kedokteran fungsional, yang seperti saya sampaikan, gulanya tinggi, ya udah stop gula kan gitu. Jadi bermainnya di situ, ada perbedaan. Yang satu kasih insulin, kasih gliben, kasih metformin. Yang satu rendahkan gula, ganti lemak, protein. Nah, yang satu dengan obat, yang satu memperbaiki nutrisi kan seperti itu. Nah itu perbedaan-perbedaan ini yang memang mempengaruhi kebijakan WHO, kebijakan dunia dan sebagainya. Nah, dan ini terjadi saat terjadi pandemi COVID ini ya, sehingga dengan apa itu teori yang kalau COVID ini kalau kan menyerangnya bisa Pak, ke jantung, ke paru-paru, ke saluran pencernaan. Kalau dia ke jantung itu kan terjadi perdarahan jantung, penyumbatan jantung itu dikasih obat-obatan, heparin dan sebagainya. Itu mahal-mahal sekali. Ya. Kemudian kalau paru-paru kasih ventilator itu juga mahal membuatannya itu. Jadi dana untuk ke situ juga tinggi kan itu. Kemudian untuk pencegahan itu sendiri, pencegahannya juga memakan biaya yang tinggi ya. Untuk swab, untuk rapid ya memang biayanya yang tinggi ya. Sebenarnya kalau semua menyadari kunci utama virus ini kan inflamasi radang, Pak. Jadi timbul kenapa jantungnya kena, kenapa paru-parunya kena penuh cairan.
itu kan awal mulanya kan sel radang sitokin ya. Ya, kalau tahu sitokin kan sudah diblok sitokinnya dengan rendah gula itu kan sebenarnya beres Pak ya, sebenarnya loh ya. Ya tapi kan banyak yang anu kan nggak belum ngeh ya. Artinya penemuan Yoshinori ini masih belum anu ya, belum dipelajari sepenuhnya oleh anu ya dokter-dokter ya itu, sehingga ini yang karena memang faktor anu teori kedokteran itu kan memang anu ya berkembang terus, sehingga ini mempengaruhi dari kebijakan-kebijakan dari yang ada gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya yang berkaitan dengan keponakannya Bapak tadi, Pak Rohmat tadi, yang meninggal karena itu ya, paru-paru basah, yaitu tadi Pak, komorbid. Jadi yang belum kena corona aja udah paru-parunya basah, apalagi ada corona berarti kan nambah cairan lagi ya, itu yang berbahaya, itu memang komorbid ya, seperti itu. Itu memang untuk komorbid ini yang memang perlu dihindari. Jadi corona ini sebenarnya nggak apa-apa Pak. Nah, tapi terjadi apa-apa kalau itu misalkan saya sehat, kena sehat, saya nggak apa-apa. Nah, yang dikhawatirkan ketika nanti saya dekat dengan orang yang punya paru-paru basah. Nah, kalau nular ke sana lah itu yang jadi bahaya gitu. Jadi memang itu yang dikhawatirkan. Ketika kita sehat, ya kita kena pun enggak apa-apa, paling hanya pilek sebentar, nyari tenggorok sebentar, dan mungkin demam sebentar. Habis itu sembuh sebenarnya kalau itu orang normal ya Pak. Ya. Tapi memang yang dikhawatirkan itu ketika saya kena, saya pembawa virus, tapi saya sehat. Nah, ketika kita mungkin dekat dengan orang yang kena paru-paru basah, nah itu yang kena itulah yang jadi korban meninggal, itu yang kita khawatirkan. Kemudian yang selanjutnya yang masalah stres itu karena ini Pak, pemberitaan itu. Jadi kemarin itu ada viral ya, tenaga kesehatan itu kan disebut secara vulgar ya. Secara vulgar di WA yang viral itu. Yang izin komandan melaporkan nama ini. Nah, ini sangat kita sayangkan, Pak. Jadi saya Ketua ID Sukoharjo itu kemarin membuat surat pernyataan dan ditandatangani sama Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat, kemudian dari lingkungan, dari Persatuan Laborat itu saya ajak bareng-bareng untuk tanda tangan surat pernyataan. Karena apa? Ketika sudah positif, terus disiarkan seperti itu menambah stres penderita itu. Kalau stres ya akhirnya daya tahannya menurun. Itu malah yang bikin berat itu ya stresnya itu. Sebenarnya virusnya enggak apa-apa. Nah, makanya kemarin itu kita protes dan langsung kita kirimkan ke Ketua Gugus Tugas Kabupaten dan Kecamatan, saya tembusi satu-satu itu. Mungkin Pak Camat sudah menerima itu surat dari saya yang saya tanda tangani ya bersama Ketua Organisasi Profesi itu, supaya kalau ada yang positif itu tidak disebut secara vulgar, mungkin cukup inisial itu. Nah, itu disebut nama dan alamatnya. Nah, itu kasihan penderitanya, padahal penderita itu dilindungi undang-undang dengan undang-undang rahasia kedokteran, itu diaturnya siapa saja yang membocorkan rahasia medis itu akan dihukum penjara, sebenarnya sudah diatur. Lah ini secara vulgar disiarkan, lah itu sangat kita sayangkan, itu menambah stres itu Pak. Kalau stres itu ya kasihan, keluarganya juga kena imbasnya, akhirnya dikucilkan. Nah itu yang ini kita berjuang itu. Ya, itu Pak. Ada yang belum? Masih satu, Pak. Ya. Masih satu. Ya. Ini apabila ada orang yang misalnya paru-paru basah tadi, kemudian terkena corona, kemudian kalau dia itu meninggal dunia, apakah si coronanya ini masih memungkinkan untuk
menulari kepada yang lain, sebab kan ada penguburan khusus untuk apa itu ya, protokol penguburan untuk orang yang terkena corona ini, penjelasannya gimana, Pak? Oh iya, oke, Pak. Jadi orang yang meninggal dunia itu kalau matinya karena corona, apakah itu masih bisa menularkan kepada yang lain, sehingga ada protokol khusus tentang penguburan orang yang meninggal dunia karena corona. Iya, oke. Jadi kalau orang meninggal, maka sel-selnya kan mati, Pak. Sel-selnya mati juga. Artinya apa? Mitokondrianya sudah tidak berfungsi lagi. Ya. Kemudian ribosomnya juga sudah tidak berfungsi lagi. Lisosomnya juga, dari selnya juga mati kan itu. Jadi di situ sudah nggak ada oksigen lagi. Otomatis ya virusnya akan mati di dalam. Ya. Jadi tidak bisa bereplikasi lagi. Tubuh juga sudah tidak membuat sitokin lagi. Ya. Maka sebenarnya virus itu juga mati di dalam jasad itu, di dalam tubuh itu. Ya. Namun apabila baru meninggal, kan otomatis virusnya mungkin masih utuh ya, belum lisis, belum hancur. Nah itu ketika cairannya apa, si jasad itu di mayat itu kena ke tubuh kita, maka kalau misalkan kena tangan ya, kena tangan, terus kita makan nggak cuci tangan ya, itu bisa masuk ke kita, Pak. Kalau itu baru saja ya, Pak, baru saja meninggal, mungkin dalam waktu 24 jam kita misalkan pegang mayatnya itu, ya, mungkin di situ mungkin ada virusnya, kita nggak cuci tangan terus masuk ya bisa masuk ya. Tapi kalau sudah 2 hari 3 hari mungkin ya sudah virusnya mungkin sudah mati, sudah kan. Yang jelas kan jasadnya sudah tidak mengeluarkan virus, kan sudah tidak bernapas, ya, tidak ngomong, tadi dropletnya kan sudah nggak mengeluarkan lagi ya. Nah, cuma bekasnya itu yang masih menempel memang perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai sehingga ya memang sebaiknya protokol pemakaman itu juga memang harus waspada, Pak. Tapi kalau virusnya itu ya ikut mati ketika itu jasadnya mati, virus juga ikut mati, lisis ya, karena sudah nggak ada ATP lagi, nggak memproduksi replikasi lagi, virusnya juga berhenti. Kan virus kan sifatnya diam, benda mati, nggak bisa jalan-jalan ya. Ya di tubuh ya, mati. Jadi itu kalau masih baru meninggal ya tetap waspada, harus cuci tangan. Ya, nggak boleh pegang-pegang karena mungkin di permukaan tubuh mayat itu masih ada virus ya, yang masih di situ, dan itu kalau sampai terhirup oleh kita itu bisa masuk, bisa hidup lagi ya, gitu. Jadi intinya virus itu kalau di luar tubuh itu mati, tapi ketika di dalam tubuh dia berkembang biak, intinya begitu. Virusnya ikut mati. Ya, virusnya, orangnya mati, virus ikut mati di situ. Apa perlu tanah kubur sendiri, Pak, untuk orang yang mati karena corona ini? Oh, enggak perlu, Pak, bareng-bareng di pekuburan umum itu. Enggak perlu ya? Enggak perlu. Jadi di kuburan umum mestinya bisa gitu. Bisa, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Oke, itu Pak Rahmat ada pertanyaan. Yang lain cukup? Ya, saya rasa sudah jam 10, ya sudah waktunya tidur. Kita jaga sirkadian tidur jam 10 supaya daya tahan tetap baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian. Insya Allah nanti kalau ada rekamannya, karena ini tadi sempat ada gangguan sinyal, mudah-mudahan bisa terekam. Ini tadi ada gangguan-gangguan. Iya. Mati 2 kali. Iya. Tapi nanti kan masih di-share tau Pak? Iya, coba nanti kita share. Jadi bisa diulang lagi. Iya. Ulang
ulang lagi. Nggih, nggih. Walaupun tidak hafal, tapi kan saya lebih tahu gitu. Iya. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Swizilan